Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita bersabda, ayyuma imra'atin, perempuan mana saja matat yang meninggal dunia, wa zawjuha radin anha, dan suaminya hidup kepadanya, dakhalatul jannah, maka wanita itu akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa maghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun ashraful arabi wal ajami Muhammadun khairul man yamshi ala qadami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha Muhammadun basitul ma'rufi jami'uhu Muhammadun sahibul ihsani wal karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Muhammadun tajurus lillahi qatibatan Muhammadun sadiqul azwari wal kalimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha Muhammadun kabidul mithaqi hafizuhu Muhammadun tayyibul akhlaqi wa syiyami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha Muhammadun ruwiyat bin nuri dinatuhu Muhammadun lam yazal nuran minal qidami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha Muhammadun hakimun bil adli dhu syarafin Muhammadun ma'dilul in'ami wal hikami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha Muhammadun khairu khalqillahi min mudharin Muhammadun khairu rusulillahi kullihim ya rabbi bil mustafa Sidana waghfir lana ma madha Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Hadrati Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa sahabati ajma'in. Khususan khulafa'ur rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ajma'in wa tabi'in. Sayyidina al-Imam al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Syekh Sayyidina Azam al-Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi min sadatina Ali Abi Alawi wa dhabil huquqi alaihim ajma'in summa
الحاسمي مؤلف مختار الأحاديث النبوية وأصوله وفروعه ونفعنا بعلوم الشيخ محمد سلمان بن ويسار سلمان بن جدي سلطان حسن بن بنتن مولانا سيوسف إمام نواب بن شيخ الحسين بن عمرو كالريدو سبعان بن عبد الرحمن الأمسي وعلي بن سلمان مسلم بن جنان صالح بن مسلم الحمد تمر الحبيب بكر بن محمد سكت الحبيب محمد بن علي بن أبي سلمة المالكي الحبيب عثمان بن عبد الله بن أكل بن يحيى مفتي بتاوي الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الباري السكت بهدي الشيخ أشعري كأبي عبد الله بن مسعود معلم يونس كعبد الشافعي شافعي حسن كتاب السيد الوالد الحبيب علي بن الصديق كأبي عبد الله بن حسين كأبي سلمان بن الوالي كأبي محمد سيد بن حسان بن حجي أحمد بن ديود مهم حجي أحمد بن الصيب أروح أولياء والرسول الصالحين وصلى وقضى وصدق وأمر ومن هدى الصلاة والمدرسة الصالحين والدينا وأمتنا كرمتنا مشايخنا والأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله الكريم يدعو الشهر والرحمة والمبرز والجنة وأن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويفكرنا في الدين وسبل سعادة وزيارة الحرم وارزقنا وأهل بيتنا وأولادنا بناتنا وذريتنا التوفيق والهداية والسلام والبركة والعافية والنجاة والسلامة وعلى المصلحة والصالحون وعلى كل نية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ببركاتهم شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم آمين. Lanjut pada kitab Mukhtarul Hadis halaman 44, hadisnya 403. Ayyuman pro'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalat jannah. Tabarukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuman pro'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Rawahu Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin zadat fi ra'siha sya'ran laysa minhu wa innahu zurun tazidu fihi. Rawahu Nisa'i. Allahumma shalli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa adam an-naf'a bihi wa barakatuhu ta'alumihi wa bikum bidaraini amin. Qala radiyallahu ankum radiyallahu anna qala radiyallahu anhum subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal subhanaka la ilma lana illa أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وقدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله
وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك الفتوح والمنون والرسول وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح آمين اللهم آمين. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Kita lanjutkan ta'lim kita di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, nasihat buat saya tentunya dan buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif telah berkata pengarang kitab ini Sayyid Ahmad Al-Hasimi di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah mencatatkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-403. Kita akan bicarakan di sini berkaitan dengan wanita, perempuan ataupun istri. Bagaimana pandangan Islam, pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada wanita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita bersabda, ayyumam ra'atin, perempuan mana saja, matat, yang meninggal dunia, wa zawjuha radin anha, dan suaminya ridho kepadanya, dakhalatil jannah, maka wanita itu akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi keridhaan suami sangat berperan kepada istri untuk menjadikan istri itu masuk surga. Lagi-lagi bahwa ketundukan ketaatan seorang istri kepada suami itu menjadi hal yang sangat penting untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan a'zamun nasi haqqan 'alal mar'ati zawjuha. Nabi mengatakan bahwa hak yang paling besar yang harus dipenuhi oleh seorang istri adalah hak yang dilakukan untuk memenuhi ketaatan kepada suaminya. Jadi kalau bicara perempuan, ini kelihatannya kalau perempuan masuk surganya lebih gampang. Tapi Nabi bilang nerakanya juga paling banyak di perempuan itu di neraka. Ya. Jadi ketika dengan sahabat itu Nabi bercerita uritu nar. Aku diperlihatkan ketika aku Isra dan Mi'raj di dalam api neraka itu aksaru aliha al-mar'atu atau an-nisa. Penghuni yang paling banyak di dalam neraka itu adalah para perempuan, para wanita. Kenapa ya Rasul? Apakah mereka enggak taat sama suaminya? Atau apakah mereka ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala? Nabi mengatakan yang banyak masuk neraka itu adalah sebabnya yakfurnal asir wa yakfurnal ihsan. Nabi bilang perempuan yang banyak masuk dalam nerakanya pertama sebabnya karena enggak taat kepada suaminya, enggak bersyukur kepada suaminya, diingkari suaminya. Yang kedua, wa yakfurnal ihsan, enggak berterima kasih kepada suaminya. Segitu banyak yang dikasih, tapi ketika ada yang memang enggak dikasih, bilangnya pelit. Padahal tiap hari dikasih, sampai nafkah batin aja dikasih. Kadang laki walaupun capek tetap dikerjain juga. Kenapa? Lagi-lagi pengen memberikan nafkah zahir dan batin. Jadi nafkah batin atau sedekah yang paling enak itu adalah bersedekah kepada istri. Jadi sedekah yang banyak nih, malam-malam. Iya,
Dia mintalah sedekah. Jadi semua yang diberikan kepada istri, baik itu uang, baik itu makanan, minuman, sampai kepada hubungan suami istri, itu jadi sedekah, jadi nafkah suami kepada istri, itu kepada keluarga. Ya, makanya kepada istri, kepada anak kita nggak boleh pelit. Kenapa? Semua jadi sedekah, otomatis tuh. Ya, jadi semua yang kita kasih ke anak keluarga itu otomatis semua jadi sedekah, walaupun kita nggak niatin sedekah, karena itu sudah kewajiban nafkah. Makanya suami dihargai banget sama Allah, yang dia kerja, dia mikir, pulang capek, maghfurah, amsa maghfurah. Perempuan kan tinggal nagang nih, kalau mau tinggal rebah. Ya laki pusing mikirin gimana nih supaya bini minta duit ada, gitu kan ya, bini mau layanin gitu. Kadang kita pokoknya misi kita tarik ulur aja, tarik jangan keras patah. Orang diciptain dari tulang rusuk sebelah ini, ya tulang rusuknya bengkok. Kalau kita kencang dikit patah, ya. Coba salah mah, kita diamin maki-maki. Ya, kalau dikerasin bengkok, patah, gitu kan ya. Nah, lagi-lagi di sini diuji. Makanya perempuan yang galak itu lakinya bisa jadi wali. Kalau sabar, bawel banget, judes banget, galak banget. Lakinya santai, sabar, gitu kan ya. Slow, gitu kan ya. Kalau tahu ke hutan, macan yang nganterin. Macan yang nganterin, kenapa? Gara-gara berkah sabar sama istri jadi marah-marahin. Apa yang namanya singa, dua-duanya tunduk ke dia. Pas bininya mati, singanya hilang. Jadi syarat wali itu diantaranya bininya galak. Ya. Sayyidina Umar juga begitu. Sayyidina Umar mau jadi istri galak. Ya. Orang pengen tuh mau Sayyidina Umar, gitu kan, yang pengen minta ditolongin karena lagi ribut sama keluarganya. Pas ke rumah Sayyidina Umar, depan pintu Umar lagi ngomel ini. Kagak jadi dia, cuman terjadi ngomel. Ya. Lagi-lagi Sayyidina Umar sih biasa aja, santai aja. Jadi selagi masalahnya nggak prinsip, ya nggak usah dilawan. Kecuali hal-hal prinsip boleh kita sedikit tegas. Ya. Iya, perempuan kadang udah capek, dia mungkin dari pagi kadang nyusuin, sampai malam dia nyusuin juga. Nyusuin anaknya maksudnya. Ya, anak udah selesai ganti ya. Ya. Kadang juga banyak yang perempuan udah gak tidur, udah capek. Ya. Jadi kalau laki itu minta sesuatu sama istrinya, karena jangan sampai istrinya itu jadi dosa sampai pagi. Gitu. Jadi cukup dicolek aja jempolnya pakai jempol kita. Kalau ngasih respon berarti mau nih. Kalau ngeliat berarti gak mau. Nah kalau kita ajakin, kemudian gak mau, kitanya kesel. Itu nih dari pagi, dari mulai malam sampai pagi tuh dilaknat oleh Allah, dan malaikat tuh benci sama dia. Jadi jangan sampai nanti istri kita juga dilaknat juga. Gara-gara kita. Kita sengke gak paham. Maunya juga, gitu. Karena udah capek, udah nyuci, udah ini dan sebagainya, ya. Kayak kitanya kurang paham, ya, ngurusin hawa nafsu aja. Jadi ya pandai-pandai lah. Ya nggak juga harus malam Jumat kok. Dia nggak juga harus malam Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, malam Minggu jadi. Kalau sabar habis sisa, nantinya repot. Iya
Emang kadang-kadang halus sender nih. Kalis. Hah? Kalis. Halus sender nih. Kalis. Santai aja kita ya. Jadi di hubungan keluarga dengan istri santai aja. Kadang istri nggak ada kita apa? Istri ada didiemin. Nggak ada dia baru nyari. Coba tuh. Ya, karena lagi suka begitu kayak gue sudah lagi ada ini biasa-biasa. Nggak ada, nggak puyeng. Ya, maksudnya kalau lagi nggak ada kita kemana? Karena suka nyari. Jadi begitu. Jadi perempuan itu ketika dia mendapatkan keredoan dari suaminya, kata Rasulullah, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Perempuan yang ketika meninggal dunia suaminya ridho kepadanya, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Istri yang salehah, yang taat kepada Allah, yang salatnya bagus, yang taat kepada suami, kemudian dia meninggal suaminya ridho, insyaallah bulan-bulan masuk surga. Ini hadis begini nggak ada nih laki. Apabila seorang laki-laki mati, maka istrinya itu masuk surga kagak ada. Ya, kagak ada nih. Ini khusus perempuan tuh. Makanya perempuan dihargai banget sama Rasulullah. Ya ketika Islam muncul, wah luar biasa penghargaan buat perempuan. Ya, sampai Rasul meninggal dunia pesannya an-nisa, 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 as-shalah, as-shalah, as-shalah. Jaga perempuan, jaga perempuan, jaga perempuan. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Itu pesan Rasulullah SAW ya kepada kita umatnya untuk jaga wanita, jaga perempuan. Maka punya perempuan saya punya laki beda, tanggung jawabnya juga beda. Nah, laki bandel di luar kalau ketahuan, perempuan bandel bandel. Nah iya, tanggung jawab harus pulang. Kalau tahu musibah kan musibah, maka jalan perempuan hati-hati banget. Gak sembarangan maksudnya. Maka penghargaannya juga beda. Tanggung jawabnya lain juga beda. Ketika dia head, ketika dia nifas, ketika dia istihadah, itu harus diajarin ke bapaknya, ngajarin anak perempuan, ngajarin istri bagaimana kalau dia headnya lebih dari 15 hari. Setiap bulan tuh berapa hari? Baru 5 hari lakinya udah brengsek. Nanyain dulu, udah belum mandi? Udah mandi. Ya bukan mandi gituan, mandi biasa. Oh kirain. Kalau orang mandi udah gila aja. Bukan nanti orang mandi biasa. Tiap bulan tuh udah ketahuan tuh rotasinya tuh apakah 5 hari, 6 hari. Bagaimana nanti kalau perempuan udah dia 10 hari, bagaimana kalau 15 hari. Anak juga perempuan yang sudah 9 tahun, 10 tahun yang head gitu. Nah, perempuan yang juga harus dihormati, haknya lebih besar lagi adalah bagi seorang laki-laki, ibu. Ibu kan perempuan juga. Kalau istri redonya di tangan suami, kalau orang laki redonya di tangan maknya, ibunya. Nabi bilang a'dhamun nasi haqqan 'ala rajuli ummuhu. Hak yang paling besar yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki adalah hak kepada ibunya. Ketaatan, ketundukan kepada ibunya. Makanya Nabi pesan, siapakah yang harus kita berikan kebaikan di dunia ini? Nabi bilang, ummuka, 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 abuka. Ibumu, 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 baru bapak. Ini jangan tersinggung nih bapak-bapak. Disebut sekali, ibu disebut 3 kali. Ya, perempuan disebut 3 kali. Kenapa? Perempuan hamil, perempuan melahirkan, perempuan menyusui. 3-tiganya kita kagak tuh, emang kita hamil, hamilin. Nyusuin. Jadi apa yang di 3-tiganya tuh? Ya Allah, kadang melihat lahir antara hidup dan mati. Ya.
ngomelin bini, udah nggak usah ini gimana ya, jangan diladenin, ngeladenin jadi tambah nafsu. Nah, iya, nggak ada tuh obat tuh. Obat kalau diomelin bini suka puyeng langsung tuh, ya. Iya. Nah yang kedua, atau yang hadis ke-404, hadis riwayat An-Nasa'i. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, ayyumam ra'atin zadat fi ra'siha sya'ran, perempuan yang menambah di kepalanya rambut, pakai rambut tambahan, sambung, tempelan, laisa minhu, yang itu adalah bukan rambut yang dia, fa innahu zurun, maka itu adalah menjadi bagian dosa, tazidu fihi, yang ditambahkan dari hal tersebut. Jadi pakai rambut tambahan itu sebenarnya nggak boleh, haram. Apa tuh namanya? Extension, termasuknya sanggul kali ya, ban Vespa di sini, atau eagle di sini. Itu kalimatnya begitu. Tapi kalau dikubet-kubet dia gede nggak apa-apa, karena bagian dipakai itu, mau tinggal dipakai atau disambungin, extension namanya. Itu nggak boleh. Kalau wig kan? Hah? Kalau wig rambut palsu ya. Kalau kategorinya rambut bisa jadi tuh. Kan rambut juga ya. Wig rambut bukan? Rambut ya. Iya rambut ya. Jadi kalau menurut sini kan umum banget ya, menambahkan rambut yang bukan rambutnya. Apakah itu extension nyambung, apakah itu rambut yang palsu ditempelin dan sebagainya. Ya. Untungnya ini kalimatnya ayo ngomrati nih perempuan. Ya, jadi perempuan itu ya memang banyak aturan, ya, banyak aturannya, sehingga Islam itu memang menjaga sekali kehormatan perempuan. Ya kalau Muslim sih nggak usah pakai macam-macam, orang pakai jilbab, mau pakai wig kayak gimana, mau pakai sandal kayak gimana, orang ketutupan ketutupan. Yang begini-gini kan biasanya yang udah nggak pakai jilbab, kalau cuma jiblo sih nggak apa-apa, pedicure, skincare. Itu gaya-gaya perempuan itu. Biasanya laki juga boleh pakai skincare malam-malam gitu, supaya pipinya kelihatan kencang, halus, ya. Pakai benang tarik, pakai benang layangan tuh, ya, terus benang gelasan. Ya beras, panas semua. Ya. Ya, jadi perempuan itu memang dijaga kehormatannya sehingga jangan sampai jadi fitnah. Suaranya aja nggak boleh, makanya nggak boleh jadi imam, nggak boleh azan, nggak boleh ini. Ya, kalau azan bayangin kalau yang azan perempuan di sini, orang datang karena bukan azannya, siapa itu perempuan? Belum datang. Habis datang dia kembali lagi. Dia juga sembahyang, yang punya pengaturan yang azan siapa? Makanya nggak boleh. Suaranya itu jadi aurat. Ya pokoknya pakaiannya muslimah yang terjaga kehormatannya. Jagain anak-anak kita pakaiannya, jangan sampai nantinya cemplang. Tahu cemplang? Bapaknya emaknya Islami banget. Wah anak disambungnya sekuler. Jadi Islami PS sekuler. Banyak begitu. Ya di mall-mall perempuan emaknya nengkeng gitu kan. Emaknya hijab gitu mah. Anak perempuannya pakai celana hot pants, tahu hot pants? Di tengah-tengah paha. Yang kalah celana bola. Tengah-tengah sini, dari itu kadang ada rugi-rugi
dulu, apalagi kalau perempuan pakai pakaian ketat gitu ya, ketat gitu. Dan kalau lepet kan nggak lepet, lepetnya yang itu lagi, lepetnya yang bantet lagi. Karena suka ngilu gitu ya. Dari depan agak melengkung, dari belakang melengkung. Itu syahwat itu orang itu jadi dosa. Pusing tuh, ngeliat perempuan pusing gitu. Ya, udah makanya ghadul basar. Agama ngajarin tuh ghadul basar, menundukkan kepala. Kalau ada yang begitu, kita nggak usah lihat. Yang menjadi tidak dosa, nazratul ula, wasani alaika, pandangan kedua jadi dosa. Ketika kita ngelihat perempuan yang model kayak begitu, pakaiannya enggak layak, pandangan pertama itu kita nggak dosa. Kenapa? Lewat, set gitu. Nah, yang dosa itu adalah ketika yang mata kita ngikutin tetap gitu, set. Waduh, itu yang dosa tuh. Ya, tapi kalau nazaratul ula pandangan pertama nggak dosa, karena ketika kita sengaja nggak tahu, ya dimaafin, nggak dosa. Itu kalau yang pertama. Tapi kalau kedua, ikutin, tapi ketiga keempat, waduh, itu yang berabe. Ya. Iya, kita sama-sama nih jagain anak istri kita, jagain anak kita supaya ya bisa menjadi pahala, bukan malah jadi dosa. Takutnya kita suami tanggung jawab gitu doang. Ya, tanggung jawab di akhirat. Ya. Pada istri kan tanggung jawab suami, anak tanggung jawab bapak. Ya. Takutnya kita nantinya diminta pertanggungjawaban kita tuh urusan perempuan. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda dalam hadis yang ke-405, hadis riwayat Muslim, Imam Muslim, ayyumma muslimin, orang muslim atau orang Islam kasa musliman yang memberikan pakaian sauban kepada orang muslim lainnya ala uriyib, yang memang dia gak punya pakaian, kasarullahu ta'ala min khudril jannah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan baginya pakaian permadani yang hijau, jubah yang hijau di surga. Jadi kalau ada orang baju kita yang lebih, kasih. Jadi kalau lebaran baju baru masuk, ada yang keluar baju kita masuk 3 nih, keluar 3, biasanya begitu. 1 semester keluarin, 6 bulan sekali. Buat apa juga numpuk di lemari kebanyakan, pakai kagak. Iya, kadang kita senang ngumpulin terus. Wa yuhibbul mala hubban jamma. Allah bilang orang itu senang ngumpulin, ya duit, ya harta, ya pakaian, ya macam-macam. Allah bilang wa yuhibbul mala hubban jamma. Orang itu senang ngumpulin, tapi nggak suka ngeluarin. Jadi kalau punya pakaian ya ya minimal setahun sekali lah, puasa, lebaran, keluarin tuh, ya, kasih. Nanti Allah ganti. Jadi udah pakaian udah lama masih pakai. Wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in. Seorang muslim yang memberikan makan kepada saudaranya muslim yang lapar, at'amahullahu yaumal qiyamati min simaril jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya, memberikan makan di hari kiamat dari buah-buahan surga atau dari makanan-makanan surga. Jadi orang yang ngasih makan suka Jumat berkah, atau dikeliling kasih orang-orang yang pengen makan, dikasih. Tuh
dunia akan dibalas, akhirat juga sudah dibalas sama Allah. Orang yang memberikan makan kepada saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan makanan buah surga. Itu di surga. Di dunia balasannya lain lagi. Allah kasih berkah. Ya kan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini hadis ini ngajarin baik, ngilangin pelit. Pakaian kasih, punya makanan kasih. Maka yang sering bawa makanan top nih kalau kamu selasa dimakan sama orang ngaji, sama orang soleh, habis ngaji, wah top deh pokoknya. Minum, kebuli. Penuh nih Senin depan nih. Senin depan penuh mas. Senin depan nih. Kamis, orang Sabtu sekarang Kamis kan. Pas Maulid loh. Wa ayyuma muslimin, dan orang Islam sakal musliman yang memberikan minum kepada saudaranya muslim ala dhamain, dari kehausannya, sakallahu ta'ala yaumil qiyamati min rahikil makhtum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia minuman, yang minuman itu adalah minuman khamar surga, ya, yang baunya seperti bisi. Jadi kalau orang suka kasih minum tuh, nanti balasannya dapat arak surga. Enggak abok, disuruh enggak abok. Kalau di sini abok nih. Ya. Jadi ini balasan-balasan janji Allah melalui lidah Rasulullah SAW. Ya. Ini janji yang pasti kalau dari Rasulullah. Ya. Kalau janji orang bisa jadi palsu. Ya, lain kebanyakan janji. Jadi kalau janji Allah, janji Rasul itu janji yang memang pasti. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul bersabda dalam hadis beliau, ayyuma mra'atin matat laha salasatun minal waladi kunna laha hijaban minan nar. Perempuan yang anaknya meninggal 3 orang, dia sabar dengan meninggalnya itu, maka anaknya itu hijaban minan nar, akan menjadi penghalang bagi perempuan itu untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimatnya lagi-lagi perempuan, bapak enggak nih. Ya, mudah-mudahan suami juga nih, kepala keluarga nih. Tapi kalimatnya ayyuma mra'atin, perempuan yang meninggal laha salah satu minal waladi kunna laha hijaban minan nar. Atau hadisnya begini, ayyuma mra'atin, perempuan mata yang meninggal laha salah satu minal waladi, dia punya 3 anak, kunna laha hijaban minan nar, maka dengan sebab meninggalnya dia punya 3 anak itu, maka anak tersebut akan menjadi penghalang hijab bagi perempuan itu untuk bebas daripada api neraka. Jadi lagi-lagi perempuan mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui lisan dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau laki pun penghargaannya besar. Ya suami semua nafkahnya jadi pahala, sedekah hubungannya jadi pahala, semua jadi pahala. Bahkan meredokan istri pun itu menjadi sodat gara-gara suami. Bahkan perempuan itu Rasul bilang, ya, ayyuma mra'atin sholat khamsaha wa ato'at zawjaha wa shomat sahroha wa hafizat farjaha qala udkhuli bi ayyi babin syi'ti. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, perempuan yang
dia sholatnya baik, puasanya baik, sama istrinya taat, dan juga dia mampu untuk menjaga harga dirinya dari perbuatan zina, maka perempuan itu dia bilang, ya, perempuan itu akan masuk surga bi ayyi babin sikti. Wahai perempuan yang muda kayak begitu, silakan masuk ke dalam surga dari pintu yang mana saja yang perempuan itu inginkan. Jadi kalau perempuan udah taat sama suami, dia taat kepada Allah, dia juga jaga kehormatan dirinya, perempuan itu disuruh pilih min ayyi babin sikti, dari pintu mana saja masuk surga yang dia inginkan. Syaratnya sholat khamsah, kemudian wa ta'at zaujaha wa shamat sahraha wa hafizat farjaha. Syaratnya sholatnya baik, puasanya bagus, taat sama suami bagus, jaga harga dirinya, maka dia bisa masuk surga dari pintu mana saja yang diinginkan. Nah, kewajiban kita sebagai suami membimbing, mengajarkan, mendidik, menuntun istri kita agar istri kita menjadi istri yang solehah, anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, supaya dapat predikat seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Dan bisa jadi anak atau istri jadi pembela, menolong kepada suaminya kalau memang istri dan anaknya orang-orang soleh dan solehah. Yang kita khawatirkan kalau istri sama anak ya bukan orang solehah, bukan orang soleh, nanti juga takutnya jadi musuh atau menghalangi kita masuk ke dalam surga. Itu malah na'udzubillah min wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai di sini ya, jadi besok malam Selasa besok sudah masuk bulan Maulid. Jadi malam Minggu itu sudah bulan Maulid. Pengajian saya malam Minggu di Al-Aqwa itu Maulid. Ceramahnya anaknya Kiai Haji Muallim Syafi'i Hadami, namanya Kiai Fahruddin Syafi'i Hadami dan Habib Toha, dua yang ceramah. Malam Minggu besok boleh pengajian saya di Al-Aqwa. Kalau kita kan malam Kamis tanggal 11 Oktober ya. Kalau yang sambut Maulid itu tanggal berapa? Oh, tanggal 20 ya? Oh, berarti pas malam Minggu, malam Kamis ya? Cek 2 hari dengan malam Selasa ya? Malam Selasa, kemudian Rabu, baru malam Kamis ya? Oh, itu kan malam Minggu, Seth. Contohnya malam Minggu. Iya, tanggal 1 Rabiul Awal. Malam Minggu. Kalau di tanggalan seperti itu. Ada juga yang bilang katanya malam Sabtu. Ya, coba saya lihat tanggalan di situ malam Minggu. Malam Minggu. Ya tanggal berapa aja nggak apa-apa lah. Yang penting catatannya dibayarin. Catatannya dibayarin. Jadi baca Fatihah. Semoga kita, istri, anak menjadi orang yang soleh dan solehah. Senantiasa diberikan taufik dan hidayah, panjang umur, sehat, ilmu manfaat, rezekinya berkah, mudah, banyak manfaat. Mudah-mudahan jauh daripada bala musibah. Semoga hajat kita makbulah, insyaallah berkat haji dan umroh. Jauh daripada bala dan musibah. Semoga selamat dunia dan akhirat. Insyaallah nanti kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana
وأننا أسرفنا مهب عصيرة الصحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى رسولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحق وآله إلى تأسيس ربي والحمد لله بالبدء والثناء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واشفنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.